Dan itu tidak bisa disangkal bahwa tiran ini yang ownernya itu adalah salah satu mantan menteri. Sebut saja Menteri Pertanian. Karena ini fakta yang saya dapatkan di lapangan tadi. Kira-kira seperti itu. Dikenal sebagai tempat cuci mobil terbesar di kota Palu. Tapi, tahukah Anda apa saja fasilitas yang ada di Cool It selain car wash atau cuci mobil? Yang pertama, tidak jauh dari car wash, ada kafe sebagai ruang tunggu dan pelayanan gratis. Selanjutnya, Anda akan melihat jajaran mobil yang sedang divariasi untuk mendapatkan performa dan penampilan lebih menarik. Selanjutnya, di bagian kanan atas terdapat tempat pembuatan jok mobil dengan bahan yang berkualitas. Lanjut masuk ke ruangan admin, di sana akan kita dapati begitu banyak pajangan alat-alat aksesoris yang bisa dipesan dan juga perlengkapan isi mobil yang bisa langsung ditransaksikan. Bersebelahan dengan ruang admin terdapat ruang titipan mobil yang juga berfungsi sebagai tempat pemolesan proses coating untuk mempercantik bagian luar mobil. Jadi, kesimpulannya, Cool It adalah one-stop service di mana semua yang berhubungan dengan perawatan mobil, baik cuci, variasi, perlengkapan mobil ada di sini. Dan itu tidak bisa disangkal bahwa tiran ini yang ownernya itu adalah salah satu mantan menteri. Sebut saja Menteri Pertanian. Karena ini fakta yang saya dapatkan di lapangan tadi. Kira-kira seperti itu. Bila ditekan pengusaha, ya tekan balik. Tekan balik. Kok? Jadi menurut saya nggak usah repot-repot. Kalau Anda ditekan, katakan saja Anda mau nekan sama pemerintah. Saya bisa tekan balik ya. Menurut saya kita yang menjadi pemerintah ini jangan disandra dengan pandangan bahwa termasuk disandra oleh siapapun. Bergeraklah dengan kebijakan, policy yang ada, dengan landasan konstitusi dan hadapi siapa saja yang berusaha untuk mengubah Anda dari jalur-jalur konstitusional apapun. Bersama antara pemerintah daerah dengan pihak bagian pihak, ya kan? Supaya ini jelas. Kita kalau tidak seperti itu, panjang nanti prosesnya, kita dirugikan terus menerus. Kira-kira seperti itu. Kalau ada teman-teman kepolisian apa yang sampaikan, silakan. Kabupaten Morowali, you mau aktivitas terserah you. Tapi bagi pemerintah daerah, tolong dihentikan aktivitas di wilayah Desa Matarape, Kabupaten Morowali. Ini wilayah kita, jangan ada aktivitas. Kita bicara dulu, apa maunya tiran, apa maunya pemerintah daerah, kita hadirkan semua unsur, termasuk kepolisiannya, TNI-nya, dan lain sebagainya. Karena kita akan bicara batas wilayah. Ya kan? Yang pasti, saya hari ini menyampaikan kepada masyarakat Matarape, hari ini kami sudah turun dan kami minta, tidak ada aktivitas. Siap, ya? siap. Artinya apa? Kami sudah ingatkan secara langsung PT Tiran untuk tidak ada aktivitas. Siap. Urusan setelah kita tinggalkan tempat ini dan ternyata mereka beraktivitas, itu tanggung jawab ada di mereka. Yang pasti jangan lagi mereka beralasan bahwa Nakotorio, bahwa kami tidak tahu, jangan. Ya, karena kita sudah cek data lapangan, ini wilayah-wilayah kita. Jadi kami minta Tiran, mohon maaf, tolong diingat ini dan untuk diketahui bersama bahwa jangan ada aktivitas. Dijaga itu, hak kalian ada di sana. Kita rugi. Ini sudah berjalan berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun sampai tahun sekarang kan? 2 tahun. Luar biasa. Ya. 4 tahun. Tapi ini beruntung kami semua turun, teman-teman dari kepolisian juga ada, TNI juga ada, mendampingi kami semua di lapangan. Dari Sabandar juga ada, mana dari Sabandar? Ada ya? Sabandar ada, dari Lingkungan Hidup ada, dari Tata Ruang juga ada. Tadi orang Tata Ruang tadi yang kasih masuk koordinatnya itu. Mau dipastikan, ini wilayahnya Tenggara atau Tengah. Begitu dikasih masuk itu titik, ternyata ada di wilayah tengah. Wilayah kita semua. Desa Matarape. Sudah lihat tapal batas Pak itu? Dan ini
sudah dari 2017. Tahun lalu anggota DPR turun berapa orang? Hah? Ingatkan, ya kan? Juga tidak ada melakukan apa, merevisi atau apa dan sebagainya. Hari ini saya turun, ya kan? Teman-teman semua menantikan. Ya. Kita ini turun ini justru jauh lebih komplit. Data lapangan kita sudah punya, kita sudah coba cek koordinatnya mereka punya izin dengan yang ada di kita. Ternyata JT wilayah 3 sentralnya itu ternyata itu adalah wilayah desa Matarape. Jadi orang Matarape saya minta jaga ini wilayah kita. Ya? Betul. Jaga ini wilayah kita. Kita rugi besar kita di Morowali. Beroperasi jetnya mereka di sini, tapi yang dapatkan segala macam pajak dan lain sebagainya itu Sulawesi Tenggara dengan Konawe Utara. Yang semestinya jet ini kalau kemudian izin mereka ada di Matarape, maka Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Matarape akan mendapatkan banyak hak istimewa soal ini. Hari ini apa yang kalian dapatkan? Jadi saya dengan kedatangan saya hari ini, saya hanya menyampaikan kepada keluarga kita semua di Matarape, tolong mijaga lo, ya. Lo yo titik koordinat le aro lo, ternyata lo adalah wilayah no Matarape. Nah yo wilayah no kabupaten lain, tapi masih wilayah Kabupaten Morowali. Lain Sulawesi Tenggara, maka mereka tidak boleh beraktivitas, beroperasi di wilayah kita. Ini Matarape punya ini. Banyak orang Matarape ini, Matarape punya kan? Matarape Pak. Ini Matarape, masyarakat Matarape semua ini. Makanya kami melakukan upaya apa yang menjadi polemik. Ya, itikat baiknya sudah komunikasi dengan Pemda Morowali. Sudah Pak. Kemarin kami sudah kesana. Sudah berapa minggu ini, 2 minggu ini udah. Ya, yang jadi soal begini Pak ya. Kita sadar bahwa ini wilayah kami di kabupaten. Izin bapak-bapak itu saya tahu, saya sudah lihat semua itu perizinannya sampai di tingkatan pusat itu lengkap. Kita tidak meragukan kalau soal legalitas. Tapi terkait soal lokus deliktinya ya, di mana semestinya izin itu harus beralamatkan di Sulawesi Tengah, tapi ternyata izinnya bapak-bapak ini semua di Sulawesi Tenggara. Kan seperti itu. Artinya apa? Dengan ketika wilayah dari Kabupaten Morowali, sebenarnya perizinannya harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali. Itu problemnya. Tadi Pak saya sudah sampaikan bahwa saya kira PT Tiran ini yang punya ini mantan salah satu menteri, saya tahu seperti itu. Mestinya dia harus memberikan contoh terhadap penambang-penambang kita yang lain. Kalau sudah mantan pejabat negara yang berikan contoh seperti ini, apa jadinya nanti? Jadi kalau saya harapan Pak Dewan ya, tidak boleh juga sepenuhnya disalahkan oleh PT Tiran. Bahwa keberadaan PT Tiran ini mengikuti daripada tahapan terhadap tata batas yang ada di Morowali maupun di Sulawesi Tenggara. Kami ini bersifat formal ya, terhadap ada tapal batas ya. Makanya saya bilang setelah disampaikan, karena kami melakukan permohonan untuk ditinjau terhadap wilayah ya. Makanya kami sudah menyurat untuk saya kirim juga turun. Karena selama ini kami disalahkan bahwa tidak ada yang komunitas ke Morowali ya. Nyatanya pihak manajemen sudah ke Morowali dari 2 minggu yang lalu sudah besar. Setelah ada wacana DPR mau turun, kemarin juga dari Pemda, dari pendapatan ya turun juga ke sini. Maka saya ke sini kaitan daripada kedatangan bapak-bapak ya, untuk menyambut kedatangan bapak terhadap aktivitas di sini Pak ya. Kami sudah menyurat untuk didudukkan supaya polemik ini berakhir. Ya, makanya kita sepakat itu. Cuma kan tidak enaknya ini, kita sudah tahu bahwa ini barang bermasalah, terus kemudian bapak-bapak juga tetap melakukan aktivitas, tambah menambah masalah itu. Mestinya kalau saya menawarkan solusi, kita hentikan dulu aktivitas. Pemda, Bupati sudah memberikan himbauan untuk itu, ya kan? Sehingga kalau saya ini, jangan dulu beraktivitas. Permendak batas yang ada, ini wilayah kita, kan? Karena Palbatas yang saat ini wilayah kita. Sementara Askon sendiri sampai hari ini tidak terdaftar izin pertambangannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Aku kira itu informasi awal
yang yang bisa kita update hari ini. Dan seperti itu bisa dipastikan bahwa penambangan di sini ini patut diduga, ya kan? Ini juga adalah ilegal. Karena PT Aspen itu tidak ada dalam salah satu pemegang IUP pertambangan di Kabupaten Morowali. Jadi ini sudah cukup banyak, ore yang mereka angkut bawa ke wilayah di mana mereka menjualnya, kemudian juga secara program pemberdayaan masyarakatnya juga ini tidak lari ke wilayah kita di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat kita yang ada di desa Matarapi. Ini juga kerugian daerah. Saya kira ini informasi data awal lapangan bisa kita dapatkan, nanti akan coba kita kembangkan bersama dengan aparat terkait ya, termasuk Polri dan juga dinas terkait. Karena nyata-nyata kita lihat bahwa PT Aspen itu melakukan penambangan di wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan pal batas yang kita lihat di belakang sana, sementara mereka tidak punya izin pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah. Saya kira itu poinnya ya. Terima kasih. Ini wilayah. Supaya segera ada solusi jalan keluar yang pertama. Pak Ketua, kalau bisa saran juga, kalau bisa pertemuan nanti selanjutnya untuk follow up untuk pada Bapak untuk ketika sudah ada kesepakatan antara pihak masyarakat perusahaan dengan PT Tiran, harus pertemuannya di Matarapi, Pak. Karena kenapa kita mau buka di masyarakat bahwa memang PT Tiran hari ini sudah oke dari pemerintah daerah. Seperti itu. Kalau itu permintaan, ya kalau itu permintaan, sekarang yang pokoknya ini adalah ya, pemerintah juga ini punya ruang kan gitu. Makanya kami tunggu undangan dari Pak Ketua ya. Kalau hari ini kami diundang, kita berangkat. Makanya saya dari berawal-awal ya, saya sebagai bidang hukum PT Tiran siap mengikuti apapun ya. Kami diundang ke Morowali, oke, kami akan hadir ya. Kami diundang manapun sepanjang itu adalah koridor, maka kami akan hadir ya. Makanya saya tidak pernah henti-henti menyampaikan PT Tiran tidak menutup diri, silakan ya, silakan. Kapan besok? Ya. Sudah undangan lisan saja ini. Kalau Bapak saya undang langsung, apa Bapak bisa hadir besok? Saya tidak ada masalah, Pak. Undangan lisan. Nanti besok undangannya secara resmi saya serahkan di kantor. Ini kan begini. Ini kan mau menghadapi bulan bulan sudah maksud saya ini cepat clear. Cepat clear. Coba ada nomor yang bisa dihubungi. Bapak Ham. Ya. Sampai nomor Bapak berkomunikasi sebentar. Oke. Nanti sebentar saya telepon. Ya. Karena saya juga tidak lama di sini, Pak. Tapi karena kepentingan saudara-saudara seperti yang disampaikan masyarakat juga, harus tinggal lagi. Jadi gini, Pak. Apa yang mau kayak Arun Pak kamu hari ini? Itu? Ya, jangan bekas tinggal masyarakat dalam tengah situasi tadi ya kan. Ini serba kita. Nanti jangan sama masyarakat. Masa padang tarik kita lah kota susah minta atur? Kami mau kayo kan? Kita semua di sini. Beliau mewakili perusahaan. Harusnya kita tidak atur sebenarnya ini barang itu bisa diatur. Selesai sebenarnya. Komunikasinya bagus kita dapat. Ini kan kalau hak-haknya masyarakat Matarapi dia dapat secara full, selesai ini barang. Iya. Tapi apa yang kamu orang dapat ke hari ini? Tali asih. Kayak orang pacaran saja. Padahal ini kalian punya wilayah. Tahun berapa sampai tahun sekarang kan? 5 tahun. Luar biasa. Iya. 5 tahun. Tapi ini beruntung kami semua turun, teman-teman dari kepolisian juga ada, TNI juga ada, mendampingi kami semua di lapangan. Dari Sabandar juga ada, mana tadi Sabandar? Ada ya? Sabandar ada, dari Lingkungan Hidup ada, dari Tata Ruang juga ada. Tadi orang Tata Ruang tadi yang kasih masuk koordinatnya itu.
mau dipastikan ini wilayahnya Tenggara atau Tengah. Begitu dikasih masuk itu titik, ternyata ada di wilayah tengah, wilayah kita sini, Desa Matarape. Sudah lihat tapal batas Pak Ketua? Sudah tadi kita lewati, tapal batas itu ada di sana. Ya memang kalau dilihat ini aktivitas jeti bongkar muat material masih dilakukan di kawasan Jatiran. Pak Ketua, tadi ini kan sudah ada penutupan jeti. Kalau sehari 2 hari ke depan masih ada aktivitas di jeti tersebut, kira-kira apa lagi langkah yang akan dilakukan oleh DPRD? Saya kira ini penting. Kalau setelah kemudian kita melakukan penutupan aktivitas di wilayah jeti Desa Matarape, lantas kemudian mereka mengoperasionalkan kembali kegiatan mereka di wilayah jeti itu, saya kira ini akan menjadi hal yang sangat serius. Kepolisian tidak boleh menutup mata, pihak Sabandar juga tidak boleh menutup mata, kementerian juga tidak boleh menutup mata. Kenapa? Karena ini nyata-nyata, ya, nyata-nyata bahwa kegiatan operasional jeti di jeti PT Tiran yang ada di sana itu berada di wilayah Desa Matarape, ya, ada di wilayah situ. Kalau kemudian hari ini mereka melakukan operasional setelah kita tutup tadi, ini nyata-nyata bahwa mereka sengaja untuk melanggar itu. Dan ini tidak bisa lagi dibantah. Kenapa? Karena kita sudah ingatkan, kita sudah cek lapangan dan memastikan bahwa benar jeti itu ada di wilayah kami di Desa Matarape. Ketua, terkait jeti PT Tiran tadi ini sudah dilakukan turun lapangan. Apa hasil dari kunjungan lapangan hari ini, Pak Ketua? Ya, tadi setelah kita lakukan validasi terkait soal koordinat yang dimiliki oleh PT Tiran di koordinat senter pelabuhan, dengan kemudian setelah kami masukkan titik koordinat tersebut, ternyata benar bahwa wilayah koordinat jeti Tiran ini adanya di Desa Matarape, ya, ada di Desa Matarape. Nah, dengan seperti itu maka berarti Tiran tidak punya kewenangan untuk melakukan operasional, ya, terminal khusus di wilayah Matarape. Kenapa? Karena izin yang mereka miliki, izin operasional yang dimiliki oleh PT Tiran itu adanya di wilayah Desa Lameruru, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sementara jeti ini dioperasikan di wilayah Kabupaten Morowali. Nah, atas dasar ini maka tadi saya bersama dengan tim yang turun di lapangan, kita melakukan penutupan aktivitas barging di wilayah jeti yang ada di Desa Matarape. Dan itu tadi berlangsung sejak jam 10 pagi sampai pukul 16 sore kami meninggalkan lokasi jeti di Matarape. Terpastikan bahwa tidak ada aktivitas barging apapun di jeti Matarape itu. Itu situasi yang terjadi di lapangan tadi. Ya, apakah akan ada pertemuan dengan pihak perusahaan nantinya? Ya, sebenarnya kami menawarkan besok untuk segera dilakukan pertemuan. Tetapi kami mendapatkan konfirmasi dari manajer operasional, direktur operasional di lapangan bahwa kalau pertemuannya dilaksanakan besok, mereka belum bersiap. Alasannya apa saya tidak tahu, tapi mereka belum bersedia. Dan itu tidak bisa disangkal bahwa Tiran ini yang ownernya itu adalah salah satu mantan menteri, sebut saja Menteri Pertanian, karena ini fakta yang saya dapatkan di lapangan tadi. Kira-kira seperti itu. Artinya jeti ini kalau kemudian izin mereka di Matarape, maka Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Matarape akan mendapatkan banyak hal istimewa soal hari ini. Apa yang kalian dapat? Jadi saya dengan kedatangan saya hari ini, saya ingin menyampaikan kepada di Matarape, tolong dijaga lo, ya. Lo yo titik koordinat learo lo, ternyata lo adalah wilayah Matarape. Nah, yo wilayah lo kabupaten lain, tapi masih wilayah kabupaten. Terus dijaga, hak kalian ada di sana. Kita rugi.
Ini sudah berjalan berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun sekarang kan? Tapi ini baru untung kami semua turun, teman-teman dari kepolisian juga ada, TNI juga ada, mendampingi kami semua di lapangan. Dari Sabandar juga ada, mana tadi Sabandar? Ada ya? Sabandar ada, dari Lingkungan Hidup ada, dari Tata Ruang juga ada. Tadi orang Tata Ruang tadi yang kasih masuk koordinatnya. Tapi pastikan, ini kayaknya Tenggara atau Tengah. Begitu dikasih masuk itu titik, ternyata ada di wilayah tengah, wilayah itu. Desa Mataram. Sudah lihat kapal batas itu? Sudah tadi kita lewati kapal batas itu aja. Yuk. Tinggal kiranya. Yang pasti kita sudah mengingatkan, kita sudah menyampaikan bahwa wilayah ini adalah wilayah Kabupaten Morowali. You mau aktivitas terserah you, tapi bagi pemerintah daerah tolong dihentikan aktivitas di wilayah Desa Matarape, Kabupaten Morowali. Ini wilayah kita, yang ada aktivitas. Kita bicara dulu, apa maunya Tiran, apa maunya pemerintah daerah, kita hadirkan semua unsur, termasuk kepolisiannya, TNI-nya, dan lain sebagainya. Karena kita akan bicara batas wilayah. Ya kan? Yang pasti, saya hari ini menyampaikan kepada masyarakat Matarape, hari ini kami sudah turun dan kami minta, tidak ada aktivitas. Siap. Artinya apa? Kami sudah ingatkan secara langsung PT Tiran untuk tidak ada aktivitas. Urusan setelah kita tinggalkan tempat ini dan ternyata mereka beraktivitas, itu tanggung jawab ada di mereka. Yang pasti jangan lagi mereka beralasan bahwa Nakoto Uriok, bahwa kami tidak tahu, jangan. Ya, karena kita sudah cek data lapangan, ini wilayah-wilayah kita. Jadi kami minta Tiran, mohon maaf, tolong diingat ini dan untuk diketahui bersama bahwa jangan ada aktivitas. Sampai ada bahwa wilayah ini adalah wilayah Kabupaten Morowali. You mau aktivitas, terserah you. Tapi bagi pemerintah daerah, tolong dihentikan aktivitas di wilayah Desa Matarape, Kabupaten Morowali. Ini wilayah kita, jangan ada aktivitas. Kita bicara dulu, apa maunya Tiran, apa maunya pemerintah daerah, kita hadirkan semua unsur, termasuk kepolisiannya, TNI-nya, dan lain sebagainya. Karena kita akan bicara batas wilayah. Ya kan? Yang pasti saya hari ini menyampaikan kepada masyarakat Matarape, hari ini kami sudah turun dan kami minta tidak ada aktivitas. Siap. Artinya apa? Kami sudah ingatkan secara langsung PT Tiran untuk tidak ada aktivitas. Urusan setelah kita tinggalkan tempat ini dan ternyata mereka beraktivitas, itu tanggung jawab ada di mereka. Yang pasti jangan lagi mereka beralasan bahwa Nakoto Uriok, bahwa kami tidak tahu, jangan. Ya, karena kita sudah cek data lapangan, ini wilayah-wilayah kita. Jadi kami minta Tiran, mohon maaf, tolong diingat ini dan untuk diketahui bersama bahwa jangan ada aktivitas. Sampai ada pertemuan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak PT Tiran. Ya kan? Supaya ini jelas. Kita kalau tidak seperti itu, panjang nanti prosesnya, kita dirugikan terus-menerus. Kira-kira saya begitu. Kalau ada teman-teman kepolisian apa yang mau sampaikan, silakan. Ini aktivitas PT Tiran sampai jam 16.00. Terpastikan tidak ada aktivitas apapun di jeti setelah sebelumnya ditutup pada kegiatan kita hari ini. Dan bisa dilihat, ini sama sekali tidak ada aktivitas barging pada jam sekarang. Salah jalan kau Kifli itu. Tiang listrik ke sana itu, kau patokannya ke tiang listrik. Ini kita sudah mutar-mutar di atas dan terpastikan sama sekali tidak ada aktivitas PT Tiran sore ini sampai pukul 4. Ya. Jam 4 sore per hari ini tanggal 27 ya. Tadi pada saat kita masuk di sini luar biasa.
aktivitas barjin yang dilakukan di lokasi tiran di Matano, di Matarape ya. Ini kita lihat. Monggo kita duduk bersama Pak, karena kita hanya menuntut terkait persoalan laut. Kita punya daerah dirugikan ini. Saya kita kembali kepada Permendagri 45 dalam hal ini hal yang paling persuasif yang kita harus lakukan, kita mengacu kepada PP 43 2021. Saya kira seperti itu. Kami ikut dari PT Tiran tidak melakukan diri. Kita ulangi ya, kita sebagai deputi hukum PT Tiran terhubung mulai dari Makassar sampai ke Manado ya. Baik, izin melaporkan hari ini pimpinan DPR, Ketua DPR berada di lokasi kantor JT PT Tiran Indonesia, dan kita melihat bahwa aktivitas masih terus dilakukan di JT, masih melakukan pemuatan di kawasan JT. Antara pemerintah daerah dengan pihak PT Tiran, ya kan? Supaya ini jelas. Kita kalau tidak seperti itu, panjang nanti prosesnya, kita dirugikan terus menerus. Saya kira saya begitu. Kalau ada teman-teman kepolisian apa yang mau sampaikan, silakan. Kabupaten Morowali, you mau aktivitas terserah you, tapi bagi pemerintah daerah tolong dihentikan aktivitas di wilayah Desa Matarape, Kabupaten Morowali. Ini wilayah kita. Jangan ada aktivitas. Kita bicara dulu. Apa maunya Tiran, apa maunya pemerintah daerah, kita hadirkan semua unsur, termasuk kepolisiannya, TNI-nya, dan lain sebagainya. Karena kita akan bicara batas wilayah. Ya kan? Yang pasti saya hari ini menyampaikan kepada masyarakat Matarape, hari ini kami sudah turun dan kami minta tidak ada aktivitas. Siap, ya? siap. Artinya apa? Kami sudah ingatkan secara langsung PT Tiran untuk tidak ada aktivitas. Yep. Urusan setelah kita tinggalkan tempat ini dan ternyata mereka beraktivitas, itu tanggung jawab ada di mereka. Yang pasti jangan lagi mereka beralasan bahwa Nakoto Urio, bahwa kami tidak tahu, jangan. Ya, karena kita sudah cek data lapangan, ini wilayah-wilayah kita. Jadi kami minta Tiran, mohon maaf, tolong diingat ini dan untuk diketahui bersama bahwa jangan ada aktivitas. Dijaga itu, hak kalian ada di sana. Kita rugi. Ini sudah berjalan berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun sekarang kan? 2 tahun. Luar biasa. 5 tahun. Tapi ini beruntung kami semua turun, teman-teman dari kepolisian juga ada, TNI juga ada, mendampingi kami semua di lapangan. Dari Sabandar juga ada, mana dari Sabandar? Ada ya? Sabandar ada, dari Lingkungan Hidup ada, dari Tata Ruang juga ada. Tadi orang Tata Ruang tadi yang kasih masuk koordinatnya itu. Mau dipastikan ini wilayahnya Tenggara atau Tengah. Begitu dikasih masuk itu titik, ternyata ada di wilayah tengah, wilayah kita semua, Desa Matarape. Sudah lihat apa batas Pak itu? Supaya segera ada solusi jalan keluar yang terbaik. Pak Ketua, kalau bisa saran juga, kalau bisa pertemuan nanti selanjutnya untuk follow up untuk pada Bapak untuk ketika sudah ada kesepakatan antara pihak masyarakat perusahaan dengan PT Tiran, harus pertemuannya di Matarape Pak. Karena kenapa kita mau buka di masyarakat bahwa memang PT Tiran hari ini sudah oke dari pemerintah daerah. Seperti itu. Kalau itu ya. Pemerintah juga ini punya makanya kami tunggu undangan dari Pak Ketua. Ya. Kalau hari ini kami diundang, kita berangkat.
Makanya saya dari berawal-awal ya, saya sebagai bidang hukum PT Tiran siap mengikuti apapun ya. Kami diundang ke Morowali, oke, kami akan hadir ya. Kami diundang manapun sepanjang itu adalah koridor, maka kami akan hadir ya. Makanya saya tidak pernah henti-henti menyampaikan PT Tiran tidak menutup diri, silakan ya, silakan. Darurat sekali berarti. Ini awal Pak Ketua. Awalnya nanti kan bisa berlanjut ini lebaran. Kalau begitu tidak ada aktivitas dulu. Penutup juga mereka. Dan berlaku bersama. Sudah balik semua, coba lihat. Kapan besok? Ya. Sudah undangan lisan saja ini. Kalau Bapak seundang langsung, apa Bapak bisa hadir besok? Saya tidak ada masalah Pak. Undangan lisan. Nanti besok undangannya secara resmi saya serahkan di kantor. Ini kan begini. Ini kan mau menghadapi bulan bulan sudah maksud saya ini cepat clear. Cepat clear. Kalau kita hubungi, coba ada nomor yang bisa dihubungi. Bapak Ham. Ya. Sampai nomor Bapak berkomunikasi sebentar. Oke. Nanti sebentar saya telepon. Ya. Karena saya juga tidak lama di sini Pak. Tapi karena kepentingan saudara-saudara seperti yang disampaikan masyarakat juga, harus tinggal lagi. Jadi gini Pak. Apa ya mau kayak Arun Pak dalam hal ini? Itu? Jangan kok kasih tinggal masyarakat dalam tengah situasi tadi ya kan? Ini serba kita. Nanti jangan sama masyarakat. Masa padang tarik kita lah kota susah minta atur? Kami mau kayo anu kan? Kita semua di sini. Dia mewakili perusahaan. Harusnya kita tidak datang sebenarnya ini barang itu bisa diatur. Selesai sebenarnya. Komunikasinya bagus kita dapat. Ini kan kalau hak-haknya masyarakat Matarapi dia dapat secara full, selesai ini barang. Iya. Tapi apa yang kamu orang dapat ke hari ini? Tali asih. Kayak orang pacaran saja. Padahal ini kalian punya wilayah. Segera buat mobil Anda menjadi teraman dan ternyaman. Dan semua bisa didapatkan di Cool It. Kenapa? Karena Cool It menghargai mobil Anda. Kami, keluarga besar Cool It, mengucapkan selamat merdeka ibadah puasa. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.